Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang sekali lagi bakalan ngomongin film Korea yang tayang di bioskop ya. Karena kayak udah berkali-kali gue bilang nih lagi rame banget film Korea. Tapi bedanya yang ini diangkat dari kisah nyata ya, terinspirasi dari kisah nyata, yaitu yang judulnya adalah Hijack 1971. Film yang lumayan high profile karena banyak banget bintang yang main di sini. Ada Ha Jung Woo, ada Sung Dong Il, ada Yoo Jin Gu, Im Semi dan lain-lain. Nah ini diadaptasi dari kisah nyata ya, yang terjadi tahun 1971 kayak udah kelihatan di judulnya, tepatnya tuh 23 Januari 1971. Jadi pada saat itu ada pesawat Korea yang lagi menuju ke Seoul, terus di tengah jalan itu dibajak sama seorang pemuda. Dia itu mempersenjatai diri pakai granat, jadinya bisa membajak pesawat itu. Tapi akhirnya tuh pesawat bisa mendarat darurat di sebuah pantai dan semua penumpang selamat. Ada 2 korban jiwa. Yang pertama adalah si pembajak itu sendiri yang kena ledakan bom, dan yang kedua adalah salah satu kru pesawat yang melindungi seisi penumpang yang itu juga meninggal karena ledakan bom. Dan si kru itu kemudian dianggap sebagai pahlawan lah. Dan lu ngedenger itu aja udah ngerasa kalau wah ini formula yang potensial banget nih buat diangkat ke film. Apalagi sama film Korea ya, yang jago banget ngeliatin aksi-aksi seru, terus cerita-cerita yang heroik, yang menggugah, yang menyentuh. Itu kan Korea jago banget. Ingredient yang sempurna banget buat sebuah film Korea. Dan ternyata Hijack 1971 berhasil sesuai dengan dugaan mengangkat itu jadi sebuah film yang menggugah. Jadi kita bakal ngeliat sebuah penerbangan menuju Seoul yang dibajak sama seorang pria muda bernama Yongdae. Dia itu menuntut supaya pesawat gak menuju ke Seoul tapi menuju ke Korea Utara, karena dia ngerasa di Korea Utara bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada di Korea Selatan. Nah di pesawat itu yang mengkapteni adalah Gyu-sik yang diperanin sama Bapak Dong Il, sedangkan kopilotnya adalah Tae-in yang diperanin sama Ha Jung Woo. Jadi si Tae-in ini dulunya bukan pilot atau kopilot pesawat komersial ya, dulunya dia adalah pilot pesawat militer. Cuman 2 tahun sebelumnya, tahun 1969 pas masih ngepilotin pesawat tempur, dia itu mendapati peristiwa yang mirip. Lagi latihan di atas, terus kemudian ada laporan pesawat komersil dibajak. Dan pembajaknya itu menuntut supaya pesawat itu pindah haluan, bergerak ke arah Korea Utara. Nah si Tae-in diperintahkan buat nembak pesawat itu. Nembak salah satu mesinnya sih, bukan langsung nembak jatuh biar pesawatnya meledak, enggak ya. Tembak salah satu mesinnya biar pesawat itu mau nggak mau mendarat darurat. Cuman si Tae-in nggak tega karena dia ngerasa wah kalau misalkan akibat dari tembakan gue malah ada ledakan terus kemudian semua penumpang meninggal tuh gimana. Akhirnya dia memilih untuk mengabaikan perintah itu. Makanya pesawat yang dibajak itu akhirnya berhasil masuk ke Korea Utara. Dan si Tae-in dipecat, disuruh mengundurkan diri sebenarnya, tapi ini dipecat lah, diberhentikan dari tugas militer, dan akhirnya dia pindah berubah jadi pilot pesawat komersial yang ironisnya mengalami hal yang sama. Pesawat dia juga dibajak. Tuntutannya juga sama, tuntutannya adalah gue pengen pesawat ini masuk ke Korea Utara. Alasannya karena 2 tahun lalu gue sempat ngeliat tuh ada pesawat yang dibajak buat masuk ke Korea Utara, dan begitu sampai di Korut si pembajak tuh malah dieluk-elukan jadi pahlawan, malah dikasih duit 2M gitu, 2 juta. Makanya si Yongdae ini terinspirasi dari pembajakan itu dan melakukan hal yang sama. Jadi kayak ada ya ironi lah di situ. Dan mungkin lu udah bisa nebak lah proses apa yang dialami sama si Tae-in, karena ini 2 peristiwa yang mirip. Dia tuh kayak teringat sama peristiwa yang dulu, teringat sama rasa bersalahnya, teringat sama oke gue harus menebus kesalahan gue pada saat itu. Ya sebenarnya sesuatu yang udah sering kita lihat sih, tapi ini adalah film Korea. Jadi presentasinya mau seklise apapun tetap bakal bikin perasaan lu tuh campur aduk. Tapi di luar soal pembajakan ya, sebelum pesawatnya itu lepas landas, gue ngeliat sesuatu yang menarik nih. Kan ini kan settingnya tahun 1971 ya, beda banget sama sekarang lah. Bahkan di Korea yang udah lebih maju daripada negara kita pasti ya, industri penerbangannya tuh masih beda, orang-orangnya juga masih beda lah yang naik pesawat. Nah di sini lu akan ngeliat hal-hal yang menarik tuh soal perbedaan kultur antara sekarang sama dulu. Misal tuh sebelum pesawat lepas landas, kalau sekarang kan ya udah ya masuk ke terminal gitu, naik satu persatu sesuai dengan kursi yang udah ada tertib. Kalau dulu enggak. Kalau lu tuh itu kayak lu masuk ke hall mau konser terus rebutan spot di konser. Nah mirip-mirip kayak gitu. Orang-orangnya ancang-ancang dulu
di pintu bandara, terus kemudian dibuka dan mereka lari, balapan lari naik ke pesawat, rebutan kursi, ngelempar tas biar ngetekin kursi. Terus begitu masuk tuh ngelihat ada berbagai macam penumpang, termasuk ada ibu-ibu yang alas kakinya dibuka karena mungkin ngerasanya wah ini indoor ya, kayak di rumah nggak boleh pakai alas kaki, udah gue buka. Tuh kasihan banget. Ada juga yang bawa ayam di situ, terus dulu masih bisa ngerokok juga ya. Tapi yang gue tangkap di situ adalah orang-orang yang naik pesawatnya itu nganggep experience terbang itu sebagai sesuatu yang magical, yang wah keren banget nih, ajaib nih. Makanya begitu pesawat juga udah naik, mereka langsung kagum kan, wah awan atau bangunan di bawah terlihat sangat kecil gitu, mereka kagum banget. Nah itu sebenarnya bukan buat lucu-lucuan doang dan bukan sebatas buat informasi, oke dulu tuh kayak gini loh pemandangannya dunia penerbangan itu, tapi itu juga dipakai sama skripnya buat pondasi emosi nih. Karena penumpangnya bukan penumpang biasa gitu. Ini penumpang yang nganggep, sekali lagi ya, nganggep pengalaman terbang itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang once in a lifetime gitu, sesuatu yang sangat wah magical banget. Mereka bahagia banget, bener-bener bahagia, nggak cuman oke duduk terbang ya udahlah menjalani berapa jam perjalanan. No, mereka bener-bener menganggap ini adalah experience yang luar biasa. Lah kok dalam hitungan berapa menit kebahagiaan itu langsung berubah jadi rasa takut pas pesawatnya dibajak. Nah itu jadi pondasi emosi yang kuat nih. Makanya pada saat penumpangnya tuh mulai ketakutan, terluka, gue tuh ngerasa lebih sakit ngelihatnya dibandingkan misal film-film tentang hijacking lain yang settingnya tuh era-era modern, ya udah orang naik pesawat dan menganggap itu adalah aktivitas yang biasa. Nah ini aktivitas yang luar biasa buat mereka. Mereka lagi happy, wah ini naik pesawat tiba-tiba dibajak. Tuh gue ngerasanya lebih kasihan, lebih ngerasa bersimpati sama para penumpangnya. Terus naskahnya juga ya of course lah, karena ini melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, pasti ada isu politis yang disentil. Cuman gue ngerasa di sini agak unik nih. Kalau biasanya film-film yang melibatkan korsel korut kayak kemarin deh Escape deh, itu kan perspektifnya jelas ya. Kalau misalkan lu di Korea Utara lu itu menderita, kalau lu di Korea Selatan lu itu lebih bebas, lu itu lebih bahagia. Nah di sini agak-agak beda nih. Skripnya itu malah mengkritik Korea Selatan karena gini, Korea Selatan menuntut patriotisme warga-warganya. Pokoknya wah lu harus membenci Korea Utara, lu harus membenci komunisme, lu nggak boleh membelot dan segala macam. Dituntut tuh patriotisme warga Korsel. Tapi kok di saat bersamaan aparatnya, orang-orang yang punya kuasa itu kok bertindak semena-mena sama masyarakat, dipersekusi itu orang-orangnya. Jadi kayak lah gimana sih lu menyuruh kita untuk mengabdi ke negara, tapi negara sendiri menginjak-injak warganya, terus harus gimana? Nah itu yang coba disentil sama film ini. Termasuk si Yongdae ya, nanti kan akan di-reveal kalau salah satu alasan dia kenapa ingin membelot itu juga karena dia ngerasa sakit hati sama negerinya. Kakaknya dulu itu kabur, emang benar kabur ke Korea Utara, tapi itu bikin hidup dia dan ibunya yang tinggal di Korea Selatan itu menderita juga karena mereka dicap wah lu adalah adik komunis, lu adalah ibunya komunis. Setiap hari itu mereka dipersekusi, difitnah sebagai komunis, dihajar, dipenjara dan segala macam. Terus orang-orang kayak Yongdae ini harus berbuat apa gitu. Menarik sih itu perspektifnya, karena sekali lagi nggak kayak film-film biasanya yang langsung dengan serta-merta itu bilang di Korsel lebih hebat tuh nggak. Mereka tetap melempar kritik bahwa oke, Korsel ini juga hancur juga, apalagi zaman dulu nggak jelas nih gimana. Nah, itu perspektif yang menarik. Nah cuman gue ngeliat ini second act-nya, paruh keduanya nih agak-agak kurang sip nih di Hijack ini. Konfliknya itu minim variasi coy. Gampangnya gini lah, sekitar 2 tahun lalu kan baru ada film Korea yang juga mirip-mirip ya, Emergency Declaration. Itu juga soal konflik di udara, terus ada action di atasnya dan segala macam, ada serangan di pesawat. Nah dibandingin Emergency Declaration yang durasinya 2,5 jam, Hijack ini kerasa kurang variatif konfliknya. Kalau Emergency banyak banget itu konfliknya. Kalau di Hijack ini terhitung minim lah. Ada penumpang yang berulah, terus si pembajak tuh marah, pilot atau kopilotnya itu berusaha ngebohongin si pembajak biar nggak masuk ke Korea Utara. Ya udah gitu-gitu aja. Gue ngerasa variasi di second act-nya itu kurang. Tapi ternyata si penulisnya itu sudah menyimpan senjata rahasia di babak ketiga. Nah di third act itulah semua variasi yang gue keluhkan nggak ada itu tadi dilempar semuanya. Third act-nya itu padat banget, seru banget, variatif banget. Mulai lu bakal ngelihat
aerial action, aksi-aksi di udara gitu yang CGI-nya juga ternyata lumayan solid ya. Ini bukan Top Gun Maverick. Jangan lu harapin sesuatu kayak Top Gun Maverick yang bener-bener pakai kombinasi CGI dan practical effect yang bagus banget. No, ini the whole aerial action itu pakai CGI. Dan hitungannya untuk film Korea CGI-nya lumayan solid, dan lu bisa ngelihat kalau directingnya juga ya lumayan lah. Apalagi kan si sutradara Kim Song Han itu masih debutan ya. Untuk seorang debutan bisa ngedirect action di udara kayak di film ini tuh udah pencapaian yang bagus. Kayak yang mungkin udah sempat lu intip di trailernya ya, ada adegan pesawat itu roll belakang istilahnya apa ya, gue nggak tahu tuh, in first flight kalau nggak salah. Jadi pesawat itu ngebalik shit. Nah itu bisa dieksekusi dengan intens banget sama si sutradara, bagus. Terus di third act itu juga lu bakal ngeliat banyak masalah teknis di pesawatnya, dari roda yang nggak mau ngebuka dan segala macam. Jadi makin variatif, makin banyak konfliknya. Dan yang paling penting adalah penggambaran heroisme si karakter utama. Gue biarkan lu menonton sendirilah, tapi setelah lu nonton lu pasti akan mengamini kalau third act-nya itu heroik banget. Inilah part yang akan bikin banyak penonton itu banjir air mata. Gue aja ngerasain tuh, gue nangis. Terus kemudian begitu lampunya nyala, gue tengok kanan kiri tuh udah pada sembab semua, matanya udah bener. Ini film yang akan bikin muka penontonnya itu jelek pada saat nonton. Nah tuh, dan kesan heroik itu ya bisa muncul karena kombinasi yang oke antara directing, script sama acting. Skripnya itu satu lagi keunggulannya adalah dia jago munculin kalimat-kalimat yang quotable. Begitu lu nonton film ini, lu akan teringat sama banyak kalimatnya yang cuman pendek sebenarnya, satu baris gitu, tapi wah memorable dan sangat-sangat menyentuh kalimatnya. Dan semua kalimat itu dibawain dengan keren oleh aktor-aktornya. Nggak cuman aktor-aktor yang porsinya gede ya. Ha Jung Woo nih porsinya jelas paling gede, dan dia bisa ngasih lihat sisi heroik yang keren banget dari karakternya. Yoo Jin Goo juga sebagai antagonis yang porsinya banyak tuh bakal gampang banget lu benci. Nyebelin banget orang ini, anjing banget orang ini. Tapi cast lain yang porsinya nggak terlalu banyak tuh juga bisa bersinar loh. Sung Dong Il, Pak Dong Il ya as always lah. Dia tuh lebih banyak duduk di balik setiran pilot sambil terluka, matanya kan luka ya, dan dia cenderung lebih pasif. Cuman begitu dia ngomong, apalagi di ending, delivery-nya keren banget, gue langsung nangis. Terus ada Im Semi juga di sini. Mbak Semi itu meranin istrinya Ha Jung Woo, dan porsinya jauh lebih dikit daripada Sung Dong Il karena dia kan di bawah ya, nggak ikut terbang ya, di rumah. Total screen time-nya nggak nyampe 10 menit sih gue yakin. Tapi setiap dia ngomong, aduh, di ending jelas nanti dia akan acting dengan emosional banget. Tapi yang lebih mencuri perhatian gue adalah di salah satu flashback itu ada karakternya Ha Jung Woo itu lagi ngerokok kan, lagi ngerokok di luar. Terus dia tuh galau karena sebelumnya dia membiarkan pesawat yang itu tadi terbang ke Korea Utara. Terus istri muncul dari dalam rumah, nanyain lah kenapa gitu, dan si Ha Jung Woo jawab, ya gue nggak tahu apakah semua orang itu percaya sama kalau apa yang gue lakukan ini sebenarnya atas dasar kemanusiaan, atas dasar ingin menyelamatkan orang-orang. Gue nggak tahu apakah orang-orang itu percaya. Nah si Im Semi cuma jawab, yang penting kan aku percaya sama kamu. Wah itu kalimat simple banget, nggak pakai nangis-nangis, tapi menyentuh karena deliverynya bagus. Sangat-sangat tender, sangat-sangat tender apa ya istilahnya, sangat-sangat lembut lah. Jadi itu tadi semua case-nya, mau itu porsinya banyak, mau itu porsinya dikit, mainnya bagus. Oke, so skor buat Hijack 1971. Sebenarnya pengen gue kasih 8 sih, cuman itu tadi pembagian konfliknya itu agak kurang merata, ditumpuk di third act semua, jadi second act-nya agak-agak lempeng. So gue kasih 7,5 dari 10 aja. Tetap ini adalah film yang keren. Oke, dan kalau lu ngerasa review-review dari Cinecrip itu membantu lu untuk menonton film, bisa lu klik like, subscribe. Dan seperti biasa gue ingetin, buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saveria, ada juga lo bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih join membership. Lu adalah pendukung yang luar biasa, terutama anda-anda dari tier Besti dan La Familia. Berikut ini orang-orangnya. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.